Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah tahu kan sekarang mau bimbingan kelompok? Sudah. Di sini ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Kalau belum tahu, di sini saya akan memberitahu ya. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan perseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Untuk apa? Untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang dilakukan melalui kegiatan diskusi, berbagi pengalaman dan interaksi antar anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok, peserta diberi kesempatan untuk saling bertukar pendapat. Jadi ada 3 asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Di sini teman-teman agar bisa terbuka dalam asas keterbukaan ini. Terus ada asas kerahasiaan, jadi hanya kita yang ada di sini saja yang tahu. Dan asas kesukarelaan, kalau mana ada teman yang kurang bisa memahami dirinya, teman-teman bisa membantunya gitu. Di sini saya sudah menyiapkan kertas. Sebelumnya ini sudah saling mengenal kan? Sudah. Agar lebih saling mengenal, di sini boleh menulis nama, kelas, dan tanggal. Lihat satu orang satu. Silakan, di situ ada nama, isi nama, kelas apa, terus tanggal.
kelebihan yang dimiliki dulu. Kelebihan yang dimiliki ini apa? Masih bingung? Masih bingung? Oh iya, silakan minat atau hal yang paling disukainya. Minat. Terus hal positif. Sholat 5 waktu, mengaji dan tidur. Siap. Cita-cita atau tujuan yang digapai di masa depan. Mendapatkan ridho guru dan orang tua dan tidak mempunyai musuh. Ya, selanjutnya alasan memilih cita-cita tersebut. Karena ingin terbaik bagi saya. Langkah-langkah kecil untuk menggapai cita-cita tersebut. Masih bingung? Masih bingung. Ya silakan selanjutnya. Pembahasan terlebih dahulu dan dibacakan itu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal, kelas 9. Kelebihan saya memiliki dan kemampuan adalah bisa mengurus kebun. Minat atau hal yang saya sukai adalah belajar matematika. Hal yang positifnya dari kebiasaan atau yang kami miliki adalah kalau bangun tidur suka agak mau banget diajak bicara. Cita-cita tujuan masa depan saya adalah menjadi TNI dan memberangkatkan kedua orang tua untuk umroh. Alasan saya memilih cita-cita tersebut karena saya ingin membalas kebaikan kedua orang tua saya dengan sebanyak-banyaknya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan mulai sekarang adalah berolahraga agar tidak kaget pas masuk daftar TNI. Baik, tepuk tangan. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jari Al-Fatah, kelas 9. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya ahli di bidang olahraga. Minat atau hal yang saya sukai adalah melestarikan lingkungan. Hal positif dari diri saya itu suka menolong teman yang sedang kesulitan. Cita-cita atau tujuan masa depan saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, kelas 9. Kelebihan yang saya miliki adalah cukup mudah memahami matematika. Minat atau hal yang saya sukai adalah bermain bola. Hal positif dari diri saya adalah suka menolong orang lain. Cita-cita atau tujuan di masa depan saya adalah menjadi usahawan yang berjaya. Alasannya agar tidak menyusahkan orang tua dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Langkah memenuhi cita-cita tersebut adalah melihat kemungkinan usaha yang dapat menjadi banyak peminatnya di masa depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, kelas 9. Kelebihan yang saya miliki adalah bisa bermain voli. Minat atau hal yang saya sukai adalah Suka belajar sejarah Indonesia. hal positif dari diri saya adalah Saya suka menabung juga. cita-cita atau tujuan masa depan saya adalah menjadi pebisnis. Alasan dari cita-cita tersebut adalah agar menjadi sukses dan bisa membantu kedua orang tua. Langkah menuju cita-cita yang saya akan lakukan adalah konsisten dan disiplin. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya.
bimbingan kelompok, peserta diberikan kesempatan untuk bisa saling bertukar pendapat. Ya, tadi disebutkan di awal memberikan dukungan serta belajar dari pengalaman satu sama lain. Nah, dengan bimbingan kelompok, konselor atau guru BK bisa membantu kalian memahami diri sendiri, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan keterampilan sosial dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pembelajaran ini, kita explain terlebih dahulu. Nah, agar kita lebih semangat dan lebih fokus, explainnya seperti ini contohnya. Kalau saya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, nah kalian bisa jawab alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Dapat dipahami? Boleh dicoba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Nah, selanjutnya, apa kelebihan yang paling kamu banggakan dari dirimu? Mulai dari ujung. Apa yang paling kamu banggakan dari dirimu? Mungkin cukup mudah memahami matematika. Nah, selanjutnya itu Alhamdulillah saya masih bisa berteknik. selanjutnya dari sini. Saya masih bisa berkumpul bersama teman-teman. Selanjutnya
dengan kelompok. Kan ini judulnya bimbingan kelompok. cukup senang. Senang, terus seru. seru, terus Bisa ketawa, ketawa. bisa Oh, ketawa. bisa ketawa. Senang, terus bisa ketawa, terus Bisa ngumpul bareng. bisa ngobrol bareng, terus Mengetahui yang tidak tahu. Ya. mengetahui cita-cita orang lain, mengetahui kelebihan orang lain. Mengetahui yang tidak tahu di teman-teman. Ya, baik. Nah, selanjutnya, mengapa penting mengenali potensi
giat belajar, terus saling berkumpul. saling berkumpul, rajin ibadah. Ada lagi? Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi hambatan dalam belajar? Kan tadi untuk kita bisa meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan potensi diri, kita harus lebih konsisten belajar. Nah, bagaimana dan apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi hambatan dalam belajar? Sabar, sadar, kesulitan. Sabar, sadar, terus ada lagi? Berdoa kepada Allah. Terus Mencari solusi. mencari solusi. Terus Terus berjuang. terus berjuang. Terus cukup. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjaga semangat dan rasa percaya diri tersebut? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus terus pede. terus cukup. Nah, baik. Nah, kita sudah sampai di tahap akhir dalam kegiatan ini, dan saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Apakah kegiatan ini membantu kalian lebih mengenal kelebihan, minat, dan cita-cita yang kalian miliki? Dari kegiatan ini juga yang sudah dilakukan, kita belajar bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, baik, di sini ada kertas refleksi. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan tadi yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Tuliskan di refleksi dan tuliskan motivasi untuk diri sendiri. Kenapa? Motivasi untuk diri sendiri apa? Harus lebih berkembang baik sebelum berkembang biak. Sudah? Motivasi. Terbentur. Sudah? Sudah? Bagus, 1, 2, 3, 4. Sudah? Nah, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok
hari ini? Saling membantu. Saling membantu, terus Mengetahui wawasan lebih dan banyak-banyak mengenal satu sama lain. terus Kalau kita pilih teman-teman. profil teman-teman cukup. Nah, apakah kegiatan tadi yang kita lakukan membantu kalian mengenal kelebihan, minat, dan cita-cita yang kalian miliki? Sangat membantu. Nah, baik. Dari kegiatan tadi kita belajar bahwa setiap orang memiliki potensi dan kelebihan yang berbeda-beda. Nah, potensi tersebut perlu dikembangkan dengan semangat belajar, rasa percaya diri, dan usaha yang sungguh-sungguh agar membantu kita semua meraih masa depan yang diinginkan. Dan tentu juga kita harus belajar untuk saling menghargai, mendengarkan pendapat teman, dan memberikan dukungan positif kepada sesama. Nah, baik, saya harap setelah kegiatan ini kalian dapat lebih yakin terhadap merencanakan langkah-langkah sederhana untuk mencapai cita-cita kalian. Tetap semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian. Selamat berlangsung.